Kopi merupakan salah satu komoditi yang dihasilkan oleh Kabupaten Ciamis. Sentra produksi kopi ada di Kecamatan Banjaranyar, Raja Desa, Panjalu, Panawangan, Panumbangan, Sukamantri, dan juga Ranca. Dengan produksi 4.352 ton per tahun, dengan luas lahan produksi 2.678,06 hektar, maka tak heran peluang investasi dari kopi begitu sangat besar. Bahkan kaum milenial memanfaatkan peluang usaha dari kopi. Ini pun terbukti menjamurnya kedai kopi yang menawarkan berbagai varian kopi dan jenis kopi, sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena itu, Millennial Tourism Corner dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis menyasar pada peningkatan minat usaha ekonomi kreatif dengan tujuan mendatangkan wisatawan datang untuk berwisata di Kabupaten Ciamis. Inilah persembahan kami, Millennial Tourism Corner, Kopi Napas Nagari. I wanna show you master plan. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Boleh tepuk tangan untuk semuanya yang ada di sini? Millennial Tourism Corner ini keren banget karena temanya kopi nafas nagari. Saya tuh edik banget sama yang namanya film ya, terutama film-film yang Walt Disney. Saya suka Moana, Inside Out, terus juga ada Lion King. Di film itu bisa menjawantahkan realitas kehidupan bahwa kadang-kadang di tengah filmnya kita sedih tahu atau ada marah-marahnya gitu. Nah di ending film kita baru sadar bahwa kehidupan itu begitu sangat manis. Dan ternyata keajaiban itu hanya bisa dirasakan lewat kopi. Manisnya kopi itu nggak artificial. Pas di ujung neguk kopi barulah kita ngerasa bahwa kopi itu manis gitu. Dan awalnya kadang pahit, cuma pas kita neguk di akhirnya baru terasa manis. Beda banget dengan gula yang artificial langsung manis di awal. Jadi kopi bisa menjawantahkan realitas. Dan malam ini saya akan mengundang salah satu narasumber yang bisa menjelaskan mengenai prospek kebijakan pariwisata Kabupaten Ciamis, terutama mengenai kopi di Kabupaten Ciamis. Kami persilahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Haji Wasdi MSI. Kini ku kembali berseri, kini ku kembali tersenyum, nikmati hari tinggalkan larang. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Monggo Pak dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ini dari berjalan dan kesininya nih kelihatan semangat. Jadi Bapak terlihat adalah mempunyai doping positif. Mungkin Bapak sering minum kopi ya Pak? Nah itu, dopingnya doping kopi, Oke. kopinya kopi Galuh, kopi Ciamis. Kopi Galuh, kopi Ciamis. Tepuk tangan ya teman-teman ya. Di Ciamis itu nggak ada kopi pahit. Nggak ada kopi pahit, manis semua. Walaupun tanpa gula. Walaupun Kenapa? tanpa gula. Karena Ciamisnya sudah manis. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk yang terhormat. Ini luar biasa sekali Bapak, hatur nuhun sudah sumping ke Kopi Napas Nagari. Bapak ini kan tadi saya baca nih Pak, ternyata di Ciamis peluang untuk kopi bisa pesat ini ternyata tidak main-main Pak. Begitu sangat luar biasa. Yang pertama Pak ini saya ingin menanyakan tentang prospek ke depan Bapak mengenai kebijakan pembangunan pariwisata tentang kopi ini Pak. Bagaimana Pak? Saya langsung ke sana aja Pak, to the point-nya. Siap. Pariwisata di Ciamis itu lengkap saya kira. Oke. Banyak, tapi jujur memang tidak ada yang besar. Oke. Jadi titik-titiknya banyak, merata. Mm-mm. Sehingga kebijakannya kalau kita mau melihat alam pemandangan yang indah di Ciamis banyak. Jari saya nggak akan cukup untuk menghitung banyaknya curug yang indah di Ciamis. Tidak akan terhitung ya Pak? Tidak akan terhitung. Dari mulai curug Panganten, walaupun di sini ada juga yang belum jadi pengantin. Iya. Kemudian curug yang tinggi, yang memancar, yang berumpak-umpak ada ya saya kira lengkap. Oke, full ya Pak. Kemudian di Ciamis juga bukan hanya pemandangan alam yang indah, tapi juga banyak warisan budaya sejarah yang tentu saja akan banyak memberikan pengetahuan, pendidikan, edukasi pada kita. Nah di lain pihak juga di Ciamis banyak juga tempat-tempat yang punya nilai religi. Oke. Nah sehingga saya sering mengatakan kalau mau tahu bagaimana potensi pariwisata di Ciamis sebenarnya cukup dengan 3 kata. Oke, apa itu Pak? Pelesir, Pelesir, mikir, mikir, zikir. zikir. Waduh, tepuk tangan untuk Bapak ya. Lengkap jadi ya Pak ya? Ya, Oke. jadi kenapa pelesir? Karena untuk menikmati pemandangan yang indah, nuansa yang menyejukkan, yang menyenangkan. Kenapa mikir? Karena banyak warisan-warisan budaya, sejarah yang mendidik kita. Nah, kenapa zikir? Karena di sana saya katakan tadi di Ciamis banyak potensi wisata atau destinasi wisata yang bernuansa religi. Oke. Sehingga untuk berziarah. Berziarah. Ini maaf Pak, tadi kan banyak sekali ya Pak potensi wisata. Kalau dihitung titik ada berapa Pak? Nah, data yang ada
potensinya ini Oke, potensinya potensi belum wisata. semua dikembangkan. Itu tidak kurang dari 144 titik. 144 titik. Ya, Wah, itu luar potensinya. biasa sekali. Tentu saja pengembangannya kita bertahap sedikit grow demi up. sedikit. Sehingga kebijakannya ada yang dikelola oleh pemerintah daerah, kebanyakan dilepas untuk dikembangkan oleh pemerintah desa dengan brandingnya desa wisata. Oke. Kita juga menutup kesempatan yang luas untuk investor mengembangkan pariwisata swasta. Oke. Jadi pemerintah, desa, dan swasta. Oke, semuanya bersinergi gitu ya Pak Bersinergi. untuk membangun. Ya. Bapak saya juga ini curug favorit Pak karena banyak. Saya paling sering ke Curug Panganten Pak. Ya. Oke, itu mungkin alasannya saya jomblo, saya juga tidak tahu. Tapi di sana view-nya keren banget Pak. Bahkan ada di Curug Panganten itu ada juga berbagai macam curug lain seperti Cimanintin itu kayak Grand Canyon dan itu asri sekali, airnya juga sangat bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah yang nonton nih setelah mendengar Bapak tadi berbincang ada 100 berapa Pak? 144 144 titik, jadi teman-teman kayaknya nggak harus galau lagi mau liburan kemana, apalagi sekarang lagi musim sekarang ya kayaknya kalau keluar daerah resiko ya Pak ya. Ya. Ternyata di Ciamis juga banyak pilihan wisata, jadi kesini aja ya Pak, keren Pak. lengkap lah. Lengkap ya Pak ya, lengkap dan keren. Yang pertama nih Pak, saya ini kali Bapak tadi suka ngopi Pak. Sangat suka ngopi. Ini Pak ada kopi karya anak milenial Pak, asli produksi Ciamis. Untuk Bapak khusus Pak, dipersilakan Teteh. Terima kasih. Oke. Penonton yang ada di studio saum we-nya atau bisa berzikir lah ya. Saya mewakili sekiranya. lah. Oh mewakili ya. Terima Atas kasih. nama Oh saya juga semua. dapat. Oke, terima kasih banyak. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Ini silakan Bapak ditampi ya. Siap, Bang Adi. Waduh. Oke, saya juga akan mencoba ini Pak. Oke. Oh ini ada Cikobis ya. Oke. Alhamdulillah. Dahsyat banget. Ini bagi teman-teman yang belum pernah ngerasain naik bus dan juga ada hidangan kopi di dalamnya, wajib banget naik Cikobis ya Pak ya. Cikobis. Oke, Ya, saya coba dulu. bisnya dinikmati, kopinya juga bisa melengkapi. Bisa melengkapi. Bapak ini tentang data potensi investasi di Kabupaten Ciamis tercatat hampir 4.000 ton per tahun Pak. Ini saya kira sangat tidak main-main, ini adalah peluang yang luar biasa tentang pengembangan ekonomi kreatif. Nah menurut Bapak prospek kopi di Kabupaten Ciamis ini bagaimana Pak terhadap pariwisata setelah di Sobian Oge barusan rasanya luar biasa? Oh tadi itu 4.000 sekian itu data produksi saya kira. Data produksi, Ya. oke. Jadi begini, bagaimana pengaruh atau prospek kopi ini terhadap pengembangan atau perkembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis. Indikator daya saing wisata itu 3 intinya. Oke. Pertama banyaknya pengunjung, yang kedua lamanya kunjungan, yang ketiga pendapatan. Oke. Nah kopi ini dapat 3-tiganya. Pertama mendaya daya tarik tersendiri untuk mendatangi destinasi wisata. Jadi tidak selalu wisatawan datang itu karena keindahan destinasi, tetapi kadang-kadang karena kenikmatan di destinasi itu. Iya, betul sekali Pak, betul sekali. Jadi mungkin saja tidak terlalu indah, tidak terlalu ramai lah kalau cari keramaian, tapi di sana ada kopi atau ada kuliner lain atau ada souvenir atau ada ekonomi kreatif bidang lain yang justru adanya di sana dan sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Oke, Itu jadi yang magnet pertama. tersendiri ya Pak ya, tidak menjadi harus magnet view ya. tersendiri. Tidak selalu view. Iya, oke. Yang kedua, lama kunjungan. Lama kunjungan. Ya, orang yang berwisata ngopi dengan yang tidak pasti lebih lama yang ngopi. Iya betul, betul Pak. Ya, satu gelas kopi itu saya kira tidak cukup 5 menit. Iya. Sebab minum kopi itu beda dengan minum Minum yang sirup lain ya, sekali teguk Jadi, gitu Pak. Butuh kopi itu penghayatan. bukan disuruput tapi Ya. disiripit. Oke, beda ya. Teknisnya. Beda. Oke. Nah, jadi minum kopi itu rumusnya lain soropot, lain suruput, Tapi tapi siripit. Oke ya, siripit. Sehingga dengan kopi maka lama kunjungan akan tertahan menjadi lebih lama. Iya, betul Nah, sekali. yang ketiga tentu saja pendapatan. Ya, pendapatan ini dalam kondisi sekarang yang
dampak COVID bukan hanya aspek kesehatan tapi juga ekonomi, Iya. ini akan sangat tertolong. Bukan hanya pembudidaya, para petani, tapi juga bagaimana banyak aspek lah yang diuntungkan dari kehadiran kopi. Jadi tiga-tiganya dapat. Komplit lah Pak ya. Ya, menjadi magnet tersendiri, memperlama kunjungan, dan yang ketiga tentu saja melipat gandakan pendapatan. Oke. Saya selalu mengatakan daya saing wisata yang hebat itu yaitu ya memikat, membuat pengunjung bisa berbuat dan memberi keuntungan yang berlipat. Oke, Pak, saya pengen diulangi, barusan cantik sekali Pak buat status ini Pak. Yang pertama apa Pak? Saya ulangi ya. Ini oke. Something to do, Something to do. something saya ulangi, something to see, Oke. something to do, something to buy. Oke. Ya, jadi pemandangannya memikat, Oke. bisa lama untuk bisa berbuat, Ya. dan memberi keuntungan yang berlipat-lipat. Luar biasa, luar biasa. Monggo Pak sambil dinikmati Pak. Ini teman-teman di rumah juga Ini mungkin harus harus dibarengi yang lain. harus dibarengi yang lain. Saya dapat ilmu luar biasa Pak, ini 8 SKS nih tentang pariwisata Pak, ini luar biasa. Ternyata kopi itu ajaib, betul tadi kata Bapak, selain view-nya dapat juga, karena kopi bisa jadi magic gitu Pak, jadi lampu bisa jadi lebih cantik, terus juga teteh-teteh yang datang di kafe gara-gara kopinya madep jadi lebih cantik gitu Pak, jadi luar biasa efek dari kopi ini. Selanjutnya ini Pak tentang potensi wisata yang tadi, saat ini Pak kaum milenial lagi usum nongkrong di kafe Pak, bejibun Pak. Kafe yang menyediakan berbagai macam varian kopi, saran Bapak nih Pak, bagaimana sebaiknya yang dilakukan kaum milenial di kondisi sekarang ini Pak, karena kafe-kafe kan lagi ngejamur, anak-anak juga sering banget nongkrong. Nah kira-kira milenial nih saran dari Bapak nih bagaimana? Saran saya bukan nongkrongnya, Bukan nongkrongnya? tapi dari nongkrong di kafe-kafe itu bisa memberikan sesuatu yang lebih positif bagi dirinya dan bagi masyarakat. Oke. Jadi begini, masa depan bangsa itu tidak ditentukan oleh saya dan generasi saya, ya, tapi ditentukan oleh generasi milenial. Ya, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana Indonesia 20 tahun ke depan, misalnya 30 tahun ke depan, jangan melihat orang-orang tua sebaya saya. Nah, tapi seperti Ade, seperti para milenial, itulah masa depan bangsa ini. Dan tentu saja pada intinya sejak manusia ada sampai manusia terakhir, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu sama. Iya. Yang beda itu kreativitas. Kreatif, oke. Kebutuhan pakaian, celana misalnya. Ada zaman ke atasnya besar, ke bawahnya kecil, jadi bray cut. Bright suit, oke. Nah, dari atas kecil ke bawah besar, jadi cut bray. Bray, oke. Ada masa yang dari atas ke bawah besar, itu bray Bray, bray. oke, oke. Nah, kalau dari atas kecil ke bawah kecil, itu cut cut. Cut, oke. Nah, bedanya bray bray, cut 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 bray dan bray cut, itu Adalah kan kreativitas. Kreativitas, oke. Ya, saya mengalami juga dulu main di saung ya, Iya. di apa ranggon atau apa namanya. Tapi tentu saja bentuk-bentuk ini yang kreatif. Ya, sama sebenarnya kita butuh naungan, butuh payung lah, butuh saung lah, atau apa namanya gitu ya. Tapi kreativitas ini yang membuat beda. Beda panggung kita hari ini dengan 10-20 tahun yang lalu. Oke. Beda masa remaja sekarang, kaum milenial sekarang dengan saat saya masa remaja. Karena itu bukan nongkrongnya yang harus kita lihat, tetapi bagaimana milenial ini bisa berkreativitas sehingga bisa ngawujudkeun tatar galuh nu langkung tangguh, Ciamis nambih mamanis. Ya, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini luar biasa, saya juga jadi nambah pinter Pak, efek dari kopi dan juga dari Bapak juga barusan Pak. Luar biasa. Bapak ada Geus pinter ti tadina. Oh, aduh, ya kalau Bapak sih iya Pak. Iya Pak. Ini luar biasa sekali, tapi Bapak ada nggak mungkin pesan 1, 2, 3 kata Pak untuk kaum milenial, terutama karena tema sekarang adalah Millennial Corner. Selain kata-kata Bapak yang cantik-cantik tadi, mungkin ada Pak pesan selain tadi, teman-teman ya di rumah milenial tuh jangan lebahan terus kata Bapak. Jadi yang penting bukan nongkrongnya tapi kreativitasnya. Ada tidak Pak sebelum nanti? Satu kalimat ya. Satu kalimat. Wujudkan hari esok yang lebih elok. Wujudkan hari esok yang lebih elok. yang lebih elok. Tepuk tangan untuk Bapak. Aduh Bapak, ini hatur nuhun, asik sekali Pak. Tiasa berbincang dan dapat ilmu banyak dari Bapak, dapat 6 SKS tentang pariwisata dan kopi. Cukup ya?
Sebab memang jatahnya hanya 6 SKS. Jadi cukup dan ini tentu saja akan saya habiskan. Bangga Pak Wilujeng. Tepuk tangan untuk Bapak ya, luar terima biasa. kasih. Luar biasa. Silakan Pak. Yuk. Oke teman-teman, teman-teman luar biasa sekali, barusan kita sudah berbincang yang terhormat Bapak Dr. Haji Wasdi, luar biasa sekali tentang potensi milenial dan juga tentang kopi di Ciamis. Ternyata kopi itu nggak main-main loh, potensinya sangat besar. Dan bagi kaum milenial tadi kata Bapak, jangan cuma nongkrong dan cuma rebahan, hanya menikmati kopi dan senja saja. Tapi bagaimana teman-teman untuk do it, lakukan dan kreatif. Tetap di Kopi Napas Nagari. Dari ciptaan raja, dari langit kau turun ke bumi untuk jadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Mengertilah setiap kata yang kau ucap, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejar jalan. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan yang terbaik untukmu. Ciptaan raja, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejar jalan. Ku takkan berhenti beri cinta dan sampai kau mengerti dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan yang terbaik untukmu. Bila ku pergi, tetaplah kau ada di sini dan